berusaha hidup berdampingan dengan alam gitu, tidak merusak alam. Nah, mata kuliah ini disajikan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk bagaimana mengimplementasikan teori dan konsep tropical architecture atau arsitektur tropis untuk merancang bangunan ya. Mata kuliah ini didukung oleh nanti Anda akan belajar tentang fisika bangunan, itu terutama fisika bangunan 1 ya, terkait dengan pencahayaan, penghawaan alami. Kemudian ada mata kuliah ilmu material, ini nanti akan bicara tentang ya bahan-bahan, jenis-jenis bahan, bagaimana tipenya, spesifikasinya, karakteristiknya, kemudian kemampuan dia terhadap iklim begitu ya, dan fungsinya sebagai selubung bangunan gitu ya. Nah, kesemuanya ini nanti akan jadi bekal bagi Anda untuk merancang bangunan yang khususnya ada di iklim tropis ya. Dan tujuan utamanya sebenarnya kan bagaimana kita mencapai comfort ya, jadi nyaman gitu ya, nyaman. Oke, topiknya selama 14 pertemuan itu kurang lebih seperti ini ya. Kita nanti bisa adjust, tapi sebentar. Oke ya, kita nanti akan bisa adjust dalam hal kapan itu disampaikan, tapi secara umum dari 1 sampai 14 itu seperti ini. Jadi hari ini saya akan langsung memberikan materi tentang global problems and climate change ya. Jadi bagaimana tantangan umat manusia di dunia ini terhadap tantangan global gitu ya, dan perubahan-perubahan yang terkait dengan iklim. Kemudian yang insya Allah minggu depan itu kita bicara tentang iklim, manusia, dan arsitektur. Bagaimana keterkaitan antara 3 hal tersebut. Yang ketiga kita akan bicara tentang ya temperatur udara, kelembaban tadi saya sebutkan, kok kenapa di Solo kelembabannya tinggi, kenapa di di Timur Tengah misalnya di Mekah, di Madinah itu kok kelembabannya rendah, ya. Angin dan radiasi matahari. Kemudian kita akan bicara tentang ventilasi alami, kita bicara akan kenyamanan termal. Yang keenam itu kita bicara tentang lintasan matahari. Ya, nanti Anda biasanya kalau di studio perancangan arsitektur kan berbicara matahari itu terbit dari timur gitu ya. Seolah-olah sebenarnya bukan memang dari timur, dan sebenarnya yang bergerak kan bumi kita gitu ya. Tapi seolah-olah terbit dari bergerak ya, seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, apa implementasi atau apa efek dari pergerakan tersebut ya? Pergerakan tersebut seperti apa? Bahkan kalau Anda amati di sepanjang tahun itu lintasan matahari itu kan pindah-pindah, seolah-olah pindah-pindah. Jadi kadang kok matahari itu posisinya kok di sebelah ini ya, kok agak condong ke utara ya. Kalau di bulan tertentu kok agak condong lintasannya kok tidak persis di atas kepala kita ya, kok cenderung agak ke sana ya. Jadi kalau Anda amati akan seperti itu, karena ya memang sunset matahari dalam sepanjang tahun itu kan berbeda-beda sesuai dengan bulannya. Kita juga akan bicara tentang pencahayaan alami ya. Jadi yang alami-alami ini ya, ventilasi atau penghawaan alami, pencahayaan alami. Bahkan kita bicara tentang silau juga ya, glare. Tadi karena radiasi matahari di Indonesia, di iklim tropis ini besar, ini kita ada potensi untuk silau ya. Kemudian yang nomor 7 kita akan bicara agak detail tentang time lag, U value, dan OTTV ya. Ini apa sih nanti kita bicarakan. Kemudian nomor 8, minggu ke-8 itu kita bicara tentang iklim tropis dan vernacular architecture ya, atau traditional architecture ya. Tadi yang saya sempat di awal bahwa kita punya ya suku bangsa di Indonesia kan banyak sekali. Masing-masing suku punya arsitektur sendiri-sendiri. Itu yang
rasanya menarik untuk diulas. Nomor 9 kita bicara tentang bioclimatic design. 10 kita bicara tentang green building and greenship ya. Ini yang isu bangunan hijau ini sebenarnya sudah cukup lama didengungkan gitu ya, dan Indonesia ya rasanya sih tentang green building masih cukup banyak tertinggal ya. Yang kota-kota yang leading di masalah green building hanya Jakarta dan Bandung gitu ya. Kemudian nomor 11 kita juga akan melirik green ratings dari negara-negara ya. Jadi ada LEED, ada BREEAM, ada Green Star, Green makanya negara-negara tetangga di Australia gimana, di Singapura bagaimana, di Amerika bagaimana, dan di Inggris bagaimana. Kemudian nomor minggu ke-12 kita akan bicara tentang isu tentang zero energy building, gitu. Bagaimana bangunan seolah-olah tidak mengkonsumsi energi, ya, tidak menggunakan listrik, gitu ya. Sebenarnya dia menggunakan listrik, tapi dia memproduksi sendiri kebutuhan energinya, sehingga seolah-olah ya memang dia tidak mengambil listrik dari PLN, gitu ya, karena dia sudah punya kemampuan untuk memproduksi energi dari bangunan tersebut. Nomor 13, nanti kita mungkin akan coba mix tentang high performance building. Jadi bangunan yang mempunyai kinerja tinggi itu seperti apa. Jadi sebenarnya ketika kita mendesain bangunan tidak hanya sekedar bangunan itu indah, bangunan itu nyaman ditinggali, begitu, tapi kita sudah akan mengarah pada bangunan yang memiliki performa high performance, memiliki kinerja yang. Nah itu apakah bangunan seperti apa, itu nanti kita akan diskusikan. Terakhir adalah mungkin kita akan bicara tentang advanced building material, ya. Jadi bagaimana material bangunan yang sudah memiliki kemampuan untuk mendukung yang nomor 13 tadi, yang high performance, gitu ya. Jadi apakah misalnya untuk dinding itu sekarang kita masih tetap menggunakan batu bata, gitu, ataukah kita menggunakan material yang lebih advance, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih cocok untuk iklim tropis di masa sekarang. Karena harus kita akui bahwa perkembangan teknologi material itu belakangan ini sangat pesat ya. Jadi kalau Anda melihat buku-buku teori itu dengan kondisi yang terkadang kita buku referensi itu dalam tanda kutip agak tertinggal begitu ya. Sementara produsen dunia industri bangunan itu sangat responsif, dari waktu ke waktu secara cepat banyak sekali material-material yang baru dirilis. Oke, ini kegiatan kita selama 14 minggu insya Allah. Nanti mengenai urutannya nanti akan kita adjust lah, akan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian referensi banyak ya, referensi yang bisa Anda baca, dan Anda bisa catat, Anda bisa tulis ya, misalnya tentang, dan ini bahan-bahan bacaan yang bisa Anda cari, apalagi dengan sekarang ada online ya, toko online, kemudian Anda mungkin juga bisa download ini dalam bentuk PDF, atau mungkin juga Anda mencari jurnal-jurnal, download jurnal-jurnal yang memiliki topik-topik yang relevan. Ya. Misalnya ini contoh adalah Sustainable Ecosystem and the Built Environment. Ya. Kemudian ada buku tentang bagaimana mengontrol pergerakan udara sih. Nah, ini bagus nih, Controlling Air Movement. Ya. A Manual for Architect and Builders. Jadi panduan bagi arsitek untuk bagaimana mengontrol pergerakan udara. Kemudian ada buku lama nih, Anda bisa cari di perpustakaan UMS. Concepts in Thermal Comfort. Bagaimana konsep-konsep untuk mencapai kenyamanan. Kemudian ada Building Ventilation, Theory and Measurement, ya, bagaimana teorinya ventilasi udara itu di bangunan, bagaimana ngukurnya, bagaimana. Yang kelima adalah bicara tentang
perancangan kota ya, urban design with nature gitu ya. Bagaimana kita merancang kota dengan kondisi yang lebih alamiah. Kemudian berikutnya adalah passive and active environmental controls. Ini bagaimana kita mengendalikan ya lingkungan bangunan arsitektur secara pasif dan aktif. Kemudian nanti yang Anda mungkin juga belajar di fisika bangunan itu ada tentang akustik. Kemudian ini buku yang menarik juga yang 2013 ini yang karyanya Triharso Karyono, ini adalah Arsitektur dan Kota Tropis Dunia Ketiga. Ini juga bahasa Indonesia, Anda mungkin lebih nyaman membaca buku ini. Bagaimana arsitektur dan kota-kota tropis dunia ketiga. Maksudnya dunia ketiga itu bukan mungkin maksudnya di kota-kota yang negara-negara berkembang gitu ya. Kemudian ada buku lama juga yang Königsberger tapi menarik juga nih, Manual of Tropical Housing and Building. Jadi bagaimana manual itu kan seperti ini ya, buku petunjuk gitu ya, buku petunjuk untuk bangunan dan rumah tropis. Kemudian tentang heating, cooling, lighting, design method for architect, ini juga bagaimana kita belajar tentang pencahayaan, pendinginan atau pemanasan ya. Kalau di sini kan pemanasan lebih banyak dipakai untuk negara-negara yang memiliki 4 musim gitu ya. Ada musim dingin. Nanti pasti Anda akan mengakses buku ini tentang pengantar fisika bangunan dari YB Mangunwijaya, karena Anda nanti akan mengikuti mata kuliah fisika bangunan 1 ya. Kalau Anda referensi tentang rumah yang ecological itu Anda bisa baca, atau Anda bisa browsing juga tentang buku tentang ecological house gitu. Eco House itu design guide. Ada buku fisika bangunan 1 karyanya Pak Pras Jogja, itu Pak Prasasto Satmiko, Prof. Prasasto Satmiko. Dan ini ada buku lama, buku dari Prof. Sugianto dari Bandung, ini tentang bangunan di Indonesia dengan iklim tropis lembab ditinjau dari aspek fisika bangunan. Ini menarik juga Anda baca. Kemudian ada bukunya tokoh arsitektur dari Malaysia tuh, Ken Yang, bicara tentang bagaimana bangunan tinggi yang menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar dan iklim, bioclimatic skyscrapers. Ya, oke, itu buku-buku yang bisa Anda akses. Dan sekarang saya akan menampilkan materi saya. Oke, sudah tertampil di layar kah? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Jadi kuliah hari ini saya akan bicara tentang global warming, climate change, and global impact of building. Ya, jadi bagaimana tentang. Jadi ini saya tidak bicara hanya global warming, ya. Tidak bicara hanya global warming maksud saya. Global warming itu kan pemanasan global, tapi saya bicara tentang global warming, climate change, and perubahan iklim ya. Bagaimana impact secara global pada bangunan. Oke. Baik, jadi ini saya sebutkan, sudah sampai slide kedua ya, sudah muncul ya? Oke, baik. Ya, ini saya sebutkan global warming, ini ada 4 sebenarnya ya, tapi harusnya sekarang jadi 5 gitu ya, karena ada global pandemic gitu ya. Jadi ini sementara ya kita sebutkan 4. Jadi yang pertama adalah population growth gitu, pertumbuhan populasi umat manusia yang sangat
tinggi. Ya, itu dulu mungkin Anda belum lahir, ada di Indonesia ada program keluarga berencana gitu ya. Anda mungkin kalau penasaran mungkin Anda bisa googling apa sih keluarga berencana. Itu ternyata zaman Presiden Indonesia Pak Harto itu dicanangkan program tersebut. Keluarga kalau bisa hanya 2 anak saja begitu ya. Untuk membatasi jumlah, sebenarnya membatasi jumlah karena ya apa pembatasan itu waktu itu perlu dilakukan karena kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan sosial, kaitan dengan tempat tinggal gitu ya, karena kita tahu bahwa beberapa kota di Indonesia density-nya sangat tinggi, sangat padat. Itu yang pertama ya. Tapi ini juga isu populasi ini memang isu global gitu ya. Makanya kan sempat ada istilah depopulation gitu ya, maksudnya mengurangi jumlah penduduk dunia. Gitu. Yang kedua adalah energy demand and supply ya. Jadi kita tahu juga, Anda juga tahu bahwa kita tuh berada pada satu kondisi di mana krisis energi ya. Jadi kalau Anda baca-baca di internet, Anda mungkin bisa browsing bahwa contohnya berdasarkan penelitian minyak yang ada di Indonesia itu hanya cukup untuk sampai 2030 atau 2040 ya. Nah, silahkan Anda baca. Artinya apa? Artinya ya Indonesia nanti kan sudah nggak punya minyak lagi, terpaksa harus beli di mana gitu, beli di tetangga atau impor dari mana gitu. Jadi artinya itu isu itu kan mengakibatkan harga minyak yang nanti Anda mungkin beli Pertalite sekarang berapa? 1.650 gitu ya. Mungkin nanti pada saat kita sudah tidak punya bahan bakar lagi, tidak punya minyak bumi lagi, mungkin harganya akan berlipat. Ya, nah tetapi dunia juga berubah gitu ya. Manusia juga dikaruniai akal pikiran gitu ya, sehingga ketika sumber energi tak terbarukan gitu ya, minyak bumi itu kan tak terbarukan ya, tidak bisa, ya sebenarnya bisa diproduksi lagi. Konon kan minyak bumi kan hasil dari fosil-fosil dinosaurus dan gitu ya. Tapi itu kan ribuan tahun gitu ya. Bisa diproduksi tapi jangka waktunya kan jutaan tahun atau ribuan tahun. Sehingga bisa dikatakan ya nggak bisa diproduksi gitu. Sehingga sekarang manusia sudah beralih ya. Anda sudah lihatlah ada mobil-mobil listrik yang sekarang sudah mulai berseliweran dimiliki oleh orang-orang tertentu di Indonesia ini. Kalau di luar negeri artis-artis sudah pakai ini ya, tokoh masyarakat artis sudah pakai mobil-mobil Tesla gitu ya. Anda bisa lihat ya, orang sudah mulai beralih ke electric car gitu. Nah, ini perhatian isu dunia kan gitu ya. Yang ketiga adalah carbon dioxide emission ya, emisi CO2. Selama kita masih menggunakan bahan bakar minyak bumi gitu ya, ini emisi CO2-nya ya tidak mungkin tidak bagus gitu ya. Itu dari kendaraan, belum dari industri ya. Anda bisa lihat, nanti Anda bisa browsing bahwa siapa sih negara-negara yang penyumbang polusi terbesar itu kan. Itu ternyata ya negara-negara adikuasa itu Amerika, Cina itu yang industrinya luar biasa, sehingga dia yang mengotori langit itu kan negara-negara adikuasa gitu. Nah, itu yang harusnya mereka juga memberikan perimbangan atau memberikan insentif pada negara-negara yang memiliki banyak hutan gitu yang sebagai penangkal dari gas CO2 ini. Yang keempat adalah global warming gitu ya. Jadi ini pemanasan global seiring dengan emisi-emisi CO2 ini ya
ada tentang cerita tentang lapisan ozon yang menipis lah, ada cerita tentang lapisan ozon sebagai apa ya, shield ya, sebagai pelindung bumi gitu yang sudah mulai bolong-bolong sehingga sinar matahari, sinar ultraviolet dan UV dan infrared yang langsung menembus masuk ke permukaan bumi sehingga bumi itu jadi lebih panas begitu ya. Apalagi di terkena kondisi gas-gas yang membuat panas itu tidak bisa terpantulkan kembali ke luar angkasa ya, terkungkung di dalam sehingga bumi itu akhirnya jadi lebih hangat, lebih panas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sekilas saja bahwa tadi kenapa dibilang pertumbuhan populasi penduduk dunia itu semakin meningkat ya ini datanya kan ini. Grafiknya kan naik semua ya, grafik pertumbuhan. Jadi kalau Anda bisa lihat yang kiri bawah itu dari 2 sampai 5 juta tahun yang lalu gitu ya, zaman batu gitu ya, sampai dengan 2025 gitu, Anda bisa lihat grafiknya itu ya, sangat meningkat tajamnya. Gitu. Jadi ini data ini tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan penduduk dunia itu semakin meningkat, tempatnya tetap aja gitu. Bumi ini kan tidak melebar gitu ya. Sehingga sekarang negara-negara adikuasa sudah melihat potensi untuk tinggal di luar angkasa kan gitu. Anda bisa lihat berita-berita itu bahwa udah ada uji coba bagaimana bisa tinggal di Mars gitu, bagaimana bisa tinggal punya stasiun luar angkasa gitu ya, seperti di film-film fiksi gitu ya, atau tinggal di dalam laut gitu ya. Ada sudah banyak eksperimental desain bangunan-bangunan yang di dalam tanah dan di dalam laut kan. Ini karena pada dasarnya sudah semakin sempit tempat untuk tinggal manusia. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini tentang Jakarta gitu ya. Ya, ini data-data lama sebenarnya, tapi ini untuk gambaran saja bahwa yang warna merah itu adalah permukiman ya. Kita bisa lihat keyplan di kanan bawah itu ya, bahwa yang merah itu permukiman, sementara yang hijau ini ya, hijau ngejreng, apple green ini vegetasi ya. Sementara yang hijau tipis itu adalah sawah gitu ya. Anda bisa lihat di tahun lama gitu ya. Yang kiri atas itu tahun 72 ya. Nah, itu sawahnya di Jakarta masih ada sedikit gitu ya. Merah-merah itu adalah permukiman gitu ya. Tapi seiring berjalannya tahun gitu, 10 tahun ke depan gitu, merahnya semakin banyak itu. Tahun 98 dan tahun-tahun terakhir itu tahun 2000 sekian ya sudah merah semua gitu. Jadi hijau-hijaunya cuma dikit banget di Jakarta Selatan. Kebetulan saya sekarang juga posisi di Jakarta Selatan. Ya di sini masih ada banyak pohon gitu. Tapi kalau udah di Jakarta Utara, Jakarta Pusat ya pohonnya udah sedikit. Nah ini ruang terbuka hijaunya berapa ini? Apakah ada 20%? Kalau kita tahu, kalau Anda baca tentang isu kota hijau ya, Green City itu kan kalau nggak salah aturannya kan ruang terbuka hijaunya kan minimal 30% dari seluruh kota. Ya kalau Anda bisa lihat di peta di bawah, data yang tahun 2000-an ini Jakarta berapa ini, apakah ada 30% dari seluruh wilayah DKI Jakarta? Kan nggak ada gitu. Nah ini yang isu besar juga gitu. Isu-isu yang lain Anda bisa ikutilah ya tentang bagaimana traffic jam ya, kemacetan. Sampai Jakarta harus menerapkan ganjil genap itu, plat nomor ganjil hari Senin, plat nomor genap hari Selasa gitu kan, sempat menerapkan aturan itu. Dan sekarang karena pandemi saja tidak diaturkan. Tapi kalau
semoga pandemi segera berakhir, itu aturan itu jalan lagi, itu ganjil genap. Jadi Anda punya plat nomor belakangnya angka 1 ya berarti hanya hari apa yang Anda bisa pakai motor itu. Selebihnya Anda dipaksa untuk pakai transportasi massal. Gitu. Nah, kecuali Anda beli motor, kecuali Anda beli motor 2 ya, sebentar. Kalau ada yang perlu ini saya di info ya, Anda bisa chat kalau ada sesuatu. Oke. Jadi memang transportasi massal seperti di Kota Solo itu juga ada Batik Solo Trans itu. Bagaimana seseorang didorong untuk menggunakan transportasi massal. Kenapa ya? Karena tadi itu emisi CO2, kemacetan gitu ya, seperti ini ya. Ada kondisi-kondisi ekstrim di mana macetnya luar biasa. Ini kan Anda bisa lihat dalam situasi yang ekstrim seperti ini kan, Anda lihat di gambar, Anda ini foto ini sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi. Tapi Anda bisa lihat, berarti kan Anda kan menghirup gas CO2 dari knalpot motor-motor itu seperti apa gitu. Belum panasnya, belum, ya kan. Bahkan Anda bisa lihat di situ ambulan tuh mau jalan aja susah kan gitu ya. Oke, ya Anda bisa lihat ini video di Jakarta. Tertampil nggak video ini? Jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan ya? Jalan, Pak. Oke. Ya, hal-hal yang mungkin Anda tidak jumpai di kota Anda gitu ya. Kalau di kampung enak sekali tuh mau jalan-jalan. Nah, tapi di kota besar gitu ya, ini saya contohkan saja, negara-negara di dunia juga mengalami seperti ini ya. Begitu ada misalnya ada genangan air atau apa, ada accident gitu, wah udah. Jadi sangat rentan sekali. Nah ini kita lihat bahwa konsumsi energi dunia juga naik terus ya, grafik oil ini kan di atas nih grafiknya paling tinggi, coal itu batu bara, gas itu ya gas bumi ya. Kemudian sementara hydro, nuklir dan other renewable energy resources itu masih di tingkat bawah itu ya. Yang hijau itu kan ya misalnya cahaya matahari ini masih tidak banyak digunakan gitu untuk sumber energi. Padahal matahari itu kan apalagi di iklim tropis itu kan sangat berlimpah ya. Kita dapat matahari gratis. Harusnya selalu kita syukuri ya. Kita nggak sadar bahwa ada kota-kota di kutub yang lihat matahari aja mungkin dalam setahun hanya lihatnya hanya berapa 2-3 bulan itu lihat matahari gitu. Nuklir juga penggunaannya malah semakin menurun karena pembatasannya. Itu karena sebenarnya ini energi yang luar biasa tapi rawan gitu ya, rawan karena begitu ada kebocoran, begitu ada malfunction di situ itu fatal gitu ya. Walaupun ya negara adikuasa nggak tahu nih bilang nggak boleh nuklir tapi nyimpen hulu ledak nuklir ya mana kita tahu di dalam buminya mereka di dalam tanah mereka nyimpen hulu ledak nuklir dan kapal selam itu kan juga tenaga nuklir ya banyak gitu. Hydro energi air ya jadi BPPT Badan Penerapan Pengkajian Teknologi Indonesia juga sudah menerapkan energi itu ya energi ombak gitu ya di negara-negara lain juga sudah menerapkan nih energi ombak di pantai itu bisa jadi energi di switch menjadi energi. Kemudian Anda bisa lihatlah di beberapa kota maju di dunia itu menerapkan ladang wind turbin gitu ya di tengah laut itu banyak kipas-kipas untuk pembangkit energi. Tapi penggunanya tuh tidak begitu masif itu di dunia. Sementara yang masih masif adalah
ya Anda beli Pertalite, beli Dexlite, beli Pertamina Dex itu di setiap saat gitu ya, minyak bumi yang sudah semakin menipis. Anda bisa lihat total world energy consumption itu ya, masih oil gitu ya. Total world electricity generation ya. Jadi untuk mengenerate listrik di dunia itu di data ini masih coal ya, batu bara ya. Batu bara masih sebagai sumber utama pembangkit energi listrik di dunia. Oke. Carbon dioxide emissions by sektor ini ternyata bahwa yang memberikan emisi CO2 itu ternyata malah paling tinggi dalam kurun waktu tahun 60 sampai 2000 itu kita bisa lihat bahwa bangunan ternyata yang punya peran gitu ya terhadap emisi CO2 di building, transportation dan industri. Tiga bidang ini yang punya peran besar dalam emisi CO2 ya, bangunan, transportasi dan industri. Dan kita lihat building itu grafiknya naik. Mengapa sih building kok punya peran dalam emisi CO2 ya? Karena bangunan itu kan ada industri material bangunan. Kalau Anda tahu misalnya batu bata itu kan juga ketika bikin batu bata itu kan dibakar ya. Ketika menggali itu juga dengan alat berat gitu. Itu menghasilkan CO2 itu. Dibakar menghasilkan CO2. Diangkut ke rumah Anda juga menghasilkan CO2. Ini perannya besar. Nah, kalau industri seperti ini ya, di negara-negara adikuasa tuh kalau Anda lihat industri, kawasan industri ya asapnya kayak gini. Gitu. Luar biasa itu mengotori langit. Oke, ini data tentang emisi CO2 global seluruh dunia dalam rangka bakar-bakar minyak. Anda bisa lihat grafiknya, tersangkanya itu sampai tahun 2010 gitu ya, itu ternyata adalah Cina gitu, Cina yang banyak bakar-bakar gitu ya, menghasilkan CO2 ini. Cina, kemudian Amerika, India ternyata ya, India, Rusia dan Jepang, negara-negara besar ya, negara-negara superpower. Oke, nah, nanti tadi isu tentang pemanasan global ini sebenarnya isunya kan seperti ini. Anda bisa baca-bacalah di internet ya, intinya bahwa ada yang namanya greenhouse effect gitu ya. Jadi seperti efek rumah kaca. Jadi kan Anda pernah dengar ya, rumah kaca, gas rumah kaca, efek rumah kaca itu apa sih? Ya bahasa teori sederhana seperti Anda itu di dalam rumah tapi atapnya kaca gitu. Atapnya kaca itu berarti kan matahari bisa masuk ke dalam matahari bisa masuk melalui atap kaca di rumah Anda gitu ya. Anda berpikir bahwa Anda mengibaratkan rumah Anda itu kaca semua gitu. Ada di dalam rumah kaca itu. Nah, matahari sinarnya masuk ke dalam rumah sehingga rumah panas gitu. Nah, sementara suhu udara di dalam rumah itu kan terperangkap dalam kaca gitu. Sehingga kan dalam itu Anda kepanasan. Nah, ini teori sederhana itu yang diterapkan di dalam dalam konteks bumi gitu ya. Jadi ada matahari, sinarnya masuk memanaskan bumi begitu. Kemudian sebagian diserap, sebagian dirasakan, sebagian terpantau gitu. Nah, tetapi ada satu layer di situ namanya greenhouse gases gitu ya. Ada gas-gas rumah kaca yang salah satunya adalah CO2 tadi yang melayang-layang di permukaan bumi begitu sehingga pantulan matahari itu
nggak bisa lepas ke angkasa gitu, karena ya ada gas-gas, salah satunya adalah CO2 itu yang menutupi gitu, sehingga dia panasnya tuh nggak bisa lepas ke angkasa luar tapi balik lagi. Intinya begitu, sehingga di dalam permukaan bumi ini, di permukaan bumi itu suhunya semakin naik. Oke, Anda bisa pelajari nanti lebih lanjut. Kemudian, nah gas rumah kaca, greenhouse gases gitu ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 lah. Yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua adalah metana, kemudian yang ketiga adalah nitrous oxide, itu apa? Bahasa Indonesia apa? Nitrous N2O ya. Nitrous oksida ya. Yang keempat adalah perfluorokarbon, dan yang kelima adalah hidrofluorokarbon. Yang Anda paling kenal, yang kita paling akrab itu adalah karbon dioksida. Nah, di grafik ini kita bisa melihat bahwa yang pertama yang merah itu adalah on-road vehicle ya. Jadi maksudnya ya kendaraan yang lalu lalang di jalan itu menyumbang gas ini 44% gitu ya. Gas emisi rumah kaca ini 44%, sementara kita, dunia kita ini kan dunia arsitektur ya, itu adalah di building energy use ini adalah 32%. Jadi kita itu peringkat 2 gitu ya, berdasarkan data di 2020 ini, peringkat 2 penyumbang gas emisi rumah kaca gitu, yang berpotensi menimbulkan pemanasan global tadi. Jadi ini warning bagi kita semua bahwa kita itu punya peran nomor 2 terbesar di dunia untuk menyumbang gas-gas yang sebenarnya berbahaya bagi alam. Intinya begitu. Lanjut. Nah, adanya pemanasan global tadi itu yang mengakibatkan perubahan permukaan suhu permukaan bumi ini gitu ya. Sehingga ini ada data global and continental temperature change ya. Jadi perubahan temperatur secara global dan di benua gitu ya, kontinental. Anda bisa lihat grafiknya itu yang mungkin garis hitam itu aja yang Anda lihat ya, bahwa grafiknya tuh di berbagai belahan dunia itu kan naik semua tuh, di Asia, Australia, Afrika, semua grafiknya naik. Ya. Oke. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah salah satunya, ini berdasarkan ini ya, riset-riset ya, diduga kuat gitu, bahwa itu mengakibatkan naiknya permukaan laut. Gitu. Ada data tentang sea level rise ya, dalam meters itu. Jadi Anda bisa lihat kita sekarang di mana 2020. Ada data dan ini mungkin prediksi ya dari badan-badan di dunia itu menunjukkan bahwa grafik kenaikan permukaan laut itu sampai tahun 2100 itu diduga mungkin bisa sampai naik 1 meter. Nah, mungkin Anda berpikir cuma 1 meter aja gitu. Paling dalam setahun naiknya hanya mili atau senti kan gitu ya mungkin ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena naik permukaan 1 senti itu kalau ibaratnya kita ada di ember itu, air itu kalau embernya udah penuh naik setengah senti ya berarti tumpah kan gitu. Terus masalahnya apa Pak? Ya masalahnya adalah banyak kota-kota di dunia ini yang tinggi permukaan daratannya sudah lebih rendah dari laut, masalahnya kan gitu. Contohnya adalah misalnya Belanda itu ya, Anda bisa baca di internet tuh, Belanda tuh sebagian permukaan
sebagian besar malah ya, sebagian besar permukaan kotanya adalah di bawah permukaan laut. Jakarta ini juga ada sebulan yang lalu ya, atau mungkin belum ada sebulan ya, bahwa berapa minggu, mungkin 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu ya, bahwa Jakarta banjir itu ya karena ternyata genangan-genangan itu ternyata sebagian permukaan kota ini memang sudah di bawah permukaan ketinggiannya ya. Makanya kan ada rencana Great Wall itu ya, Jakarta sebelah di dekat pantai itu mau dibikin tanggul raksasa itu ya, Jakarta Great Wall itu ya. Itu karena untuk Semarang pun juga kemarin kan juga banjir ya. Berapa ya, 2 minggu lalu ya, Semarang kan banjir parah itu ya. Oh lebih ya, berapa sebulan yang lalu mungkin ya, banjir parah itu ya, karena permukaannya sudah turun. Jadi artinya naik 1 cm 2 cm itu bisa jadi fatal gitu, karena bisa mengakibatkan genangan. Data apa betul airnya naik gitu, atau dengan kata lain kenapa kok airnya naik gitu ya. Ada yang banyak penelitian yang bilang bahwa naiknya air itu karena gunung es di kutub itu mencair gitu. Kenapa mencair ya, kaitannya dengan tadi permukaan bumi ini semakin panas ya. Esnya kalau di situasi yang sudah hangat kan esnya mencair gitu. Anda bisa browsing di internet bagaimana gunung-gunung es di kutub utara itu yang terus retak, kemudian terus patah, kemudian mencair tuh ya. Anda nanti bisa lihat video-videonya lah, itu ya ngeri gitu ya, serem ya. Nah, bayangin gunung kan gitu ya. Ini data di Alaska itu, gunung es tahun 1900-an masih ada barangnya, tapi selang 100 tahun sudah nggak ada barangnya. Itu di mana ini gunungnya? Padahal itu difoto di tempat yang sama ya, tahun 1909 dan 2004. Di Papua pun Anda jauh sebelum lahir itu banyak es gitu. Di tahun 70-an esnya sudah semakin tipis. Saya nggak tahu di Gunung Jayawijaya di Papua sekarang masih ada es atau enggak. Mungkin ada mahasiswa yang sini yang dari Papua, mungkin nanti bisa cerita gitu. Apakah masih ada bongkahan es di sana? Kalau nggak ada, ya sudah, karena Indonesia itu yang ada es asli loh ya. Itu ya hanya setahu saya ya hanya di pegunungan di Papua itu ya, Jayawijaya. Kalau es buatan ada nih, kalau Anda lihat iklan di TV kan ada di situ dekat sinilah, di Transworld Transworld Studio itu ya. Trans Studio itu kan ada Anda bisa main ski di es buatan gitu. Atau Anda kalau di Surabaya dulu ya, di Surabaya di Tunjungan Plaza itu ada, Anda bisa ice skating lah, es buatan, tidak asli. Jadi sayang gitu kita tidak bisa menikmati es abadi gitu ya di permukaan gunung gitu ya, karena sudah mencair. Sehingga ya seperti ini ya, foto ini jadi pengingat kita bahwa nanti kalau si beruang kutubnya ini nggak ada es lagi, terus di mana dia bisa tinggal? Nggak mungkin dia tinggal di habitat seperti beruang-beruang yang lain, karena dia memang oleh Allah didesain gitu, diciptakan itu memang tinggal di daerah yang sangat dingin. Kalau esnya nggak ada, terus gimana mereka mau tinggal? Di foto ini membuat kita jadi berpikir jauh gitu. Oh iya ya, gitu. Bagaimana beruang kutub ini akan tinggal di tempat yang bukan di habitatnya, gitu. Apakah bisa kan gitu? Apakah betul esnya mencair? Ya ini data gitu ya, data lama ini. Tapi bagaimana juga kita bisa berbicara dari data ini bahwa di tahun 80-an tuh es yang putih itu es ya, sampai di tahun 2012 tuh 2007 lah katakanlah, itu sudah esnya sudah semakin putihnya semakin kecil gitu.
Nah, ini data 2007 lah, data 2021 seperti apa gitu. Anda bisa cari, mungkin menarik ini informasi-informasi. Ini untuk menyadarkan pada kita bahwa ternyata iklim, ada climate change ya, global climate change, perubahan iklim. Properti yang di pinggir laut juga rawan gitu ya, ketika sea levelnya rise gitu ya, permukaan lautnya naik ya, naik semeter, naik setengah meter ya bisa saja tenggelam kan gitu, properti-propertinya tenggelam. Nah, global floods ya kita sudah nampak lah di sekitar kita gitu, berita-berita gitu ya tentang banjir gitu ya. Banjir itu luar biasa lah. Ini gambaran saja tadi saya sampaikan bahwa kenaikan muka laut itu akan membantu daerah Jakarta seluas 160,4 km persegi di 2050. 160 km persegi itu luar biasa. Ya. Anda bisa lihat diprediksi di 2030, mungkin ada teman-teman yang dari Jakarta mungkin juga tahu lah data ini. Di sosial media juga ada. Simulasi ya, digital simulation dari kenaikan permukaan laut. Jadi yang kalau realnya sebenarnya air laut di Teluk Jakarta itu sudah masuk ke kota itu lewat bawah gitu ya. Namanya apa ya? Intrusi air laut. Jadi kalau Anda di Jakarta, kalau sumur-sumur itu terutama di Jakarta Utara ya, sumur-sumur itu kalau airnya kan asin ya, agak asin gitu. Kalau Anda mandi gitu pakai sabun itu kan agak sulit berbusa gitu karena airnya kan sudah campur air asin. Itu intrusi air laut lewat bawah, lewat dalam tanah lah. Ini lewat bawah dan lewat atas gitu, sudah mulai menggenangi arah kota. Anda bisa lihatlah posisi Monas di mana pada tahun 2030, di mana airnya 2050 diprediksi airnya sudah mendekati arah Jakarta Pusat kan. Jadi kalau Anda lihat sekarang properti-properti yang dibangun Jakarta kan ada beberapa pulau yang sempat jadi kasus ya, ada reklamasi di arah Pluit, Kapuk itu ya. Ya itu nggak tahu tuh nanti pulau-pulau dan properti di situ apakah aman terhadap permukaan laut atau tidak ya, kita lihat nanti ke depan. Kemudian isu ini juga perlu Anda perhatikan ya, bahwa sebenarnya kalau di green building approach gitu ya, bahwa sebenarnya kita harus meminimalkan, ini gambar yang sebelah kiri ya, kita harus meminimalkan run off. Apa sih run off ya? Kita harus meminimalkan air yang mengalir di permukaan tanah. Jadi dalam pendekatan green building, salah satu aspeknya adalah bagaimana kita meminimalkan run off. 10% saja yang air yang mengalir di permukaan tanah itu, lewat saluran, lewat got, lewat riol kota itu, kalau bisa 10% doang gitu. Yang diminta adalah 25% adalah shallow infiltration ya, sekitar 25% diupayakan bisa meresap ke dalam tanah, di permukaan tanah. Sementara 25% diharapkan bisa deep infiltration, jadi bisa infiltrasi secara dalam gitu. Misalnya contohnya mungkin sekarang ya dengan sumur peresapan dalam. Kalau Anda tahu biopori dan lain itu kan termasuk dan shallow infiltration, yang infiltrasi air ke secara permukaan dangkal gitu ya. Anda kan tahu ya biopori itu kita bikin lubang-lubang di permukaan tanah sedalam 1,5 meter, 2 meter gitu ya, supaya airnya bisa masuk. Ya, itu is shallow infiltration. Nah, 40% diharapkan akan menguapkan. Nah, tetapi karena apa? Akan menguap karena ya masih banyak ruang terbuka, masih banyak pohon gitu ya. Diharapkan air itu bisa
bisa menguap. Nah, tetapi kalau kota-kota itu sudah penuh dengan bangunan gitu ya, semakin banyak penduduknya tadi kan overpopulation gitu, itu nanti yang terjadi adalah deep infiltration-nya kecil sekali, shallow infiltration-nya juga sekecil, hanya 10%. Nah, 55% terjadi run off di permukaan tanah. Nah, itulah yang jadi masalah gitu. Karena saluran kota kita, got-got kita di rumah, di tetangga, di permukiman di sekitar rumah Anda itu bisa nampung nggak gotnya? Desainnya cukup nggak? Terus ada sampah nggak di situ gitu? Ada salurannya ada tapi penuh dengan sampah, penuh dengan tanah atau sedimentasi ya. Gitu. Ya gimana? Airnya nggak bisa ngalir, sehingga 55% akan run off ya, liar aja di permukaan tanah. Ya air kan sesuai dengan nature-nya adalah dia kan nyari yang tempat-tempat yang lebih rendah, dia kan akan liar gitu, menggulai panggonan yang lebih rendah, sehingga dia secara otomatis ya itu tadi di tempat-tempat yang dulu nggak pernah banjir kok sekarang banjir ya, dia air kan sesuai dengan sifatnya saja, dia nyari jalan kan gitu. Ini yang jadi isu besar di kota yang Anda harus pahami ini gitu, bahwa kita tuh infiltrasi air ke dalam tanah itu sangat kurang. Itulah yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya, jadi kalau airnya liar di permukaan tanah ya nyari tempat sendiri-sendiri, dia bisa aja ngalir di jadi jalan gitu ya. Yang tadinya jalan mobil ya jadi jalan air seperti ini. Oke. Nah, ini bahkan yang air ikut-ikutan mengalir di jalan gitu ya, sehingga mengakibatkan ya banjir besar ya bisa, dan kekuatan airnya luar biasa itu, bisa bikin mobil jadi kayak ini aja, terapung-apung, bisa jalan sana sini gitu ya, bisa ya jadi kayak kapal gitu ya, kalau ada banjir mendadak di kota gitu. Itu juga seperti Anda bisa lihat lah di sosial media lah tentang Anda bisa lihat, ngeri gitu ya, di mobil bisa jadi tumpuk-tumpuk gitu, karena kekuatan airnya itu tadi run off air. Ya, motor ditumpuk sama mobil juga ditumpuk lagi sama mobil gitu ya. Gitu. Ya, sangat mengerikan ya. Gitu. Itulah sampai sedemikian rupa. Oke, jadi ya kota jadi tidak bisa beraktivitas gitu ya. Pak, stasiun pengisian SPBU aja kerendam air. Ya, ini data 2018, data agak lama, tapi Anda bisa lihat nih di Jakarta seperti ini ya. Tadi saya bilang bahwa ya air akan mencari tempat sesuai dengan fitrahnya kan gitu ya. Mana yang bisa lebih rendah, mana yang bisa dilewati, dia akan lewat. Karena ya itu salah satunya tidak bisa meresap ke dalam tanah, tidak ada tempat untuk meresap gitu. Bagaimana mau meresap, tempatnya untuk meresap saja nggak ada gitu.
Kalau kita tahu sejarah kota Jakarta sebenarnya kan zaman dulu, zaman kuno itu kan di Jakarta banyak situ ya. Kalau ada yang ada tinggal di Jakarta mungkin ada bisa bertanya pada orang tua atau kakek nenek gitu ya. Di Jakarta tuh banyak situ itu danau-danau. Ya itu memang dulu didesain memang untuk menampung air sementara sebelum dia dialirkan ke laut gitu ya. Tapi kalau situnya sudah berubah jadi permukiman padat dan gedung-gedung pencakar langit ya nggak ada tempat lagi untuk nampung. Jadi dia air akan mampir di jalan-jalan gitu, di jalan tol juga. Ya seperti ini. Jadi di kampung-kampung transportasinya terpaksa harus sampai Anda bisa lihat lah airnya tuh hampir sampai genteng gitu ya. Jadi harus pakai, bahkan di Bandung ini ya, Bandung Selatan nih, Bandung Selatan tuh langganan ya, karena dia daerah cekung rendah gitu ya. Ada 9.000, bayangin 9.000 rumah tuh terendam. Apakah nanti Anda akan ke mall dengan jet ski gitu, misalnya seperti itu. Ya. Di lain pihak ada isu lain yang sebenarnya masalah sampah ya. Anda bisa lihat. Bahkan kemarin seminggu yang lalu saya rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, itu beliau kepala bidang cerita bahwa baru saja mengunjungi, kalau Anda yang tinggal di Solo kan ada Putri Cempo ya, namanya Putri Cempo itu tempat penimbunan sampah di Surakarta. Anda mungkin yang di Surakarta sempatnya lah melihat ke sana lah, ke daerah Solo Utara itu ada tempat penimbunan sampah di Solo, itu akan sangat ngeri gitu lihat sampah yang diproduksi. Kalau Anda lihat data di Jakarta ini, itu dalam 2 hari itu sampah di Jakarta itu sebesar Candi Borobudur gitu. Anda mungkin sudah pernah ya ke Candi Borobudur yang segede itu bisa diproduksi dalam 2 hari di Jakarta gitu. Ukurannya itu. Anda bisa bayangin. Nah, secara umum bahwa bangunan itu punya peran ya. Jadi misalnya sebelah kanan itu ada buildings utilize sepertiga dari sumber daya alam dunia. Jadi bangunan itu akan menggunakan sepertiga sumber daya alam dunia. Bangunan yang tengah itu buildings are responsible for 40% ya of solid waste generation globally. Jadi mungkin yang akan memproduksi sampah secara global itu sampah padat gitu ya, itu diproduksi oleh bangunan itu sebesar 40%. Gitu. Dan ya tadi bahwa emisi global gas-gas rumah kaca yang 5 tadi, yang salah satunya adalah CO2 itu ya diproduksi oleh bangunan sekitar 40%. Bangunan menggunakan 12% dari air dunia gitu ya, digunakan oleh bangunan. Kemudian kualitas udara di dalam bangunan itu akan memiliki kondisi polutan yang 5 kali lipat dibandingkan udara luar gitu ya. Jadi ini isu tentang indoor air quality ini. Kualitas udara di dalam ruangan itu ternyata jauh lebih buruk, 1/5-nya ya dari kualitas udara di luar. Oke, isu lain adalah tentang, ya ini kita bicara tentang alam ya, alam. Jadi kita bicara tentang bagaimana bangunan itu akan hidup, kita bangun, kita desain gitu dari permukaan bumi di alam. Tapi artinya kan kita harus tahu konteks alam tuh saat ini seperti apa. Anda bisa lihat illegal logging ya. Illegal logging itu penebangan hutan liar gitu ya. Ya saya nggak tahu ada yang liar atau yang setengah liar atau yang resmi, tapi resmi setengah liar ya kita nggak tahu. Gitu kan. Karena di dalam sana siapa yang tahu sih kan. Di tahun 1950 Kalimantan itu masih hijau sekali. Gitu. Tahun 2020 mana yang hijau gitu ya. Kalau
konon teman-teman mungkin bisa share informasi yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan saat ini bagaimana kalau lewat jalan Trans Sumatera Trans Kalimantan tuh apakah betul hutannya masih rapat gitu ataukah hutannya rapat hanya di pinggir jalan saja gitu, di sebaliknya gundul gitu. Ya, Anda bisa cari informasi ini dan mungkin teman-teman yang sekarang ada di posisi tersebut bisa cerita. Kalau pengalaman saya sebelum jalan tol ke Jawa Timur itu kan saya sering menyusuri jalan biasa ya, itu kan di mana ya, di kalau ke Jawa Timur setelah dari mana, dari Ngawi, Saradan segala macam itu kan dulu kan penuh ya, hutannya tuh rapat gitu ya. Kalau ke barat ya ke arah Jakarta ya ada Alas Roban, itu kan dulu rapat sekali ya hutannya, serem gitu. Kalau sekarang kan mungkin kan sudah hutannya nggak rapat. Nah itulah gitu ya. Ini isu tentang berkurangnya ruang terbuka hijau tidak di kota tapi di rural lah, di luar kota. Isu tentang carbon footprint menarik ya. Jadi ini jejak karbon itu sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana sesuatu itu menggunakan CO2 gitu. Jadi ini dihitung lah. Jadi sesuatu itu bagaimana dia itu memproduksi CO2 atau membuat CO2 yang kita namakan jadi jejaknya, jejak karbonnya itu berapa. Nanti yang menarik adalah kalau di data ini ya, ini kan 15% itu kan home gitu. Home gitu ya. Itu 15% ya meninggalkan jejak karbon CO2. Nah, lucunya adalah sekarang banyak produk-produk yang ada angkanya itu. Bahwa produk X itu jejak karbonnya berapa, karbon footprint-nya berapa. Itu isu ini menarik ya. Carbon footprint. Nah, tahun 2000-an itu ada namanya Millennium Development Goals gitu ya. Jadi PBB negara-negara di dunia itu punya komitmen tahun 2000 ya. Itu membuat satu gerakan ya, kesepakatan, kesepahaman antar negara-negara di dunia untuk 8 poin yang akan dicapai di tahun 2000 sampai 2015 kalau tidak salah ya. 8 poin itu yang sangat dekat dengan arsitektur adalah ensure environmental sustainability. Jadi bagaimana kita membuat alam keberlanjutan alam ini kita pastikan gitu di tahun 2000. Itu sudah kesepakatan negara-negara di dunia gitu. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi menjadi Sustainable Development Goals gitu ya, setelah 2015 itu ya, dari 2016 sampai 2030 mendatang itu ada tujuan ini. Jadi Sustainable Development Goals yang dimana yang saya kotai merah itu yang sangat dekat dengan kita sebenarnya. Nomor 6 adalah Clean Water and Sanitation. Ini kan kita terkait gitu dengan dunia arsitektur ya. Nomor 7 adalah Affordable and Clean Energy. Ya, bagaimana kita harus memikirkan bangunan itu tadi rendah energinya atau mungkin zero energy building atau apa. Atau energi yang bersih ya. Energi bersih itu ya mungkin energi alternatif yang selain energi minyak bumi yang menghasilkan CO2 tadi. Kemudian nomor 11 adalah Sustainable Cities and Communities gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat kota itu sustainable. Tidak hanya bangunan yang sustainable tapi sudah skala kota gitu. Dan komunitas itu yang sustainable seperti apa, yang berkelanjutan seperti apa. Nanti Anda akan mendapat mata kuliah khusus tentang ini ya, arsitektur berkelanjutan. Climate Action nomor 13 itu bagaimana kita beraksi aktif gitu untuk menjaga alam. Nomor 14 itu Life Below Water gitu ya. Bagaimana kita menjaga kehidupan di bawah laut ini ya. Tidak membuang sampah ke laut gitu ya. Itu salah satunya. Nomor 15 adalah Life Online ya. Jadi kita menjaga apa yang ada di permukaan bumi online, apa yang ada di dalam laut ya, below water.
Nah, ini yang harus jadi perhatian kita semua gitu, sebagai arsitek dan Anda calon arsitek. Kemudian apa setelah sepanjang saya ungkapan selama sejam 20 menit, apa yang arsitek bisa lakukan? Yang pertama adalah mungkin kakak-kakak Anda sudah berkunjung ke Kampung Naga di Garut ya, belajar bagaimana orang-orang di situ menjaga kearifan lokal ya, mencoba hidup berdampingan dengan alam dan tidak mau gegabah untuk merusak gitu ya. Jadi untuk menebang satu pohon aja harus rapat satu ini ya, satu kampung kan gitu. Bayangkan saja gitu, hanya menebang satu pohon saja. Bahkan sekarang di kota-kota juga begitu kan, kita nggak bisa punya ada pohon mangga di depan rumah, mau dipotong tuh harus izin, tuh, ada izinnya. Anda harus mengganti sekian pohon gitu. Itu di kota-kota kan sudah ada aturan seperti itu. Itu namanya kearifan ya, kearifan. Bagaimana di sana menggunakan organic building materials gitu ya, menggunakan material bangunan yang ada di sekitarnya saja, yang sudah tidak terpakai atau yang mudah di renewable gitu, yang mudah tumbuh gitu. Misalnya salah satu material bangunan yang mudah tumbuh kan ini ya, bambu ya, ya bambu cepat sekali tumbuh, nah itu digunakan untuk itu. Oke, cara lain ini masih juga kearifan lokal, bagaimana orang itu mendesain bangunannya. Tadi saya bilang kan ya, nenek moyang kita mendesain rumah itu ya berdasarkan ini. Kenapa kok rumah panggung gitu? Ya mungkin salah satunya supaya tidak kebanjiran gitu ya. Kalau lebih tinggi itu kan nggak kebanjiran. Atau yang lain adalah mungkin dia supaya terhindar dari hewan buas gitu ya. Ya kalau mungkin mereka juga kalau ada binatang buas mungkin juga tidak akan membunuhnya atau biar aja lewat di bawah gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian mengurangi kelembaban juga gitu ketika dia diangkat gitu. Jadi kelembaban tanah yang basah itu tidak akan kebawa ke dalam rumah. Itu ya, terkait dengan isu kualitas kenyamanan di dalam rumah. Dan seterusnya nanti kita akan develop ini, bicarakan lebih lanjut. Kearifan lokal, bagaimana atapnya kok besar sekali, atapnya kok miring ya, kok beda ya dengan bangunan-bangunan zaman kekinian yang atapnya datar-datar, yang simple-simple gitu ya. Kalau zaman dulu kok atapnya miring, kenapa gitu. Di arsitektur Jawa khususnya dan yang lain. Atapnya kok gede dan lebar itu kenapa? Gitu. Ya itu bagaimana mereka melihat bahwa air ya, hujan itu ya memang harus segera dijatuhkan ke dalam tanah, nggak harus dibelok-belokkan lewat dak, lewat talang, lewat saluran, pralon, masuk ke sini belok-belok gitu ya. Ini direct langsung begitu jatuh ke atap, ngalir langsung jatuh ke dalam tanah. Nah ini ya teori-teori tentang rumah Melayu ya, bagaimana air itu langsung jatuh, bagaimana udara sejuk itu di dalam ruang, bagaimana ruangan itu diangkat, ada lubang di atas dan lain. Jadi ini masalah kecanggihan arsitektur tradisional. Oke. Nah, ini arsitektur yang zaman saat ini yang di atas itu Masjid Raya Sumatera Barat ya. Dan arsitektur di masa lampau. Apakah memang hanya masalah form saja, bentuk saja yang mirip gitu ya, tapi dari sisi fungsinya berbeda, dari sisi performanya akan berbeda. Ya itu patut didiskusikan. Kemudian bagaimana upaya kita mengefisienkan energi itu juga banyak beragam, nanti kita akan bedah lagi inilah ya. Bagaimana cara-cara mengefisienkan energi begitu.
Kemudian ya ini riset yang saya lakukan dulu. Nah, bagaimana bisa nggak sih kita nggak usah menggunakan AC di dalam bangunan gitu ya. Apalagi sekarang di era pandemik ya, pandemi itu kan isu tentang penggunaan air conditioning AC itu kan di diduga cukup rawan terhadap kondisi pandemi dunia kan gitu ya. Sehingga sekarang sarannya kan walaupun lebih banyak beraktivitas di ruang terbuka begitu, berada di ruang terbuka yang banyak angin ya, untuk meminimalkan density dari hal-hal yang berbahaya di kandungan yang berbahaya di udara. Kemudian pemerintah juga sudah membuat namanya building codes ya, aturan-aturan lah, SNI lah, Standar Nasional Indonesia. Ini banyak SNI, Anda bisa download lah hal-hal seperti ini. Bagaimana tata cara konservasi energi pada bangunan, bagaimana auditnya, bagaimana tata udara di bangunan, bagaimana label tingkat hemat energi, pemanfaatan listrik untuk rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Jadi aturan-aturan dari pemerintah sudah banyak yang memandu arsitek itu untuk mendesain dengan benar. Ini semua downloadable gitu ya, Anda bisa download SNI ini. Kemudian ada pendekatan green building, bangunan hijau gitu ya. Di Indonesia ya namanya assessment ya, atau cara menilainya dengan green ship namanya. Kalau di Australia, Singapura ada Green Star, Green Mark. Kemudian di kota-kota lain yang di Amerika dengan LEED dan lain-lainnya. Nah itu ada teori-teori green building juga Anda bisa terapkan ya. Nomor 1 misalnya bagaimana tepat guna lahannya. Ya, contohnya yang pertama adalah menghindari pembangunan di area hijau dan menghindari pembukaan lahan baru. Ini bagaimana kita kalau daerah hijau ya jangan kita bangun misalnya gitu ya. Bagaimana kita harus menyediakan tempat parkir sepeda gitu ya, dan penyediaan shower untuk mandi kan gitu ya. Kalau kita lihat di gedung Siti Walida itu kan di dalam juga ada tempat-tempat parkir sepeda yang disejajarkan dengan tempat-tempat parkir mobil. Artinya ya kita mendorong mahasiswa itu ke kampus ya, cuman kos-kosannya di daerah depan kampus itu di Mendungan jalannya dekat kok, nggak numpak motor gitu. Kenapa nggak jalan kaki aja, kan lebih sehat misalnya seperti itu. Atau ya naik sepeda juga. Gitu ya. Itu mengurangi emisi CO2, bagi Anda juga sehat dan lain-lain. Kalau bisa vegetasi 40% dari luas lahan. Jadi ruang terbuka hijaunya itu 40% gitu ya. Kalau aturan dari pemerintah kan saat ini kan 20%. Kalau bisa dalam pendekatan green building itu harusnya 40% misalnya. Dan seterusnya ya, saya tidak bahas satu persatu karena ini ada mata kuliah tersendiri membahas green building. Gitu. Nomor 1, 2, bagaimana efisiensi, bagaimana konservasi air ya. Nah, ini kita sudah mengupayakan lah. Jadi misalnya dari air hujan talang itu, air talang itu kan airnya relatif bersih tuh, itu bisa tampung air hujan itu bisa kita gunakan. Air kondensasi AC, air yang netes-netes dari AC itu kan ada air yang kondensasi ya, itu kan selama ini kan kita buang, itu sebenarnya bisa ditampung juga. Air bekas wudhu itu sudah cukup jamak dilakukan untuk kita recycle. Oke, nomor 4, siklus material, indoor air quality management ya. Nanti Anda bisa baca-bacalah, ada websitenya juga. Bagaimana natural lighting, natural ventilation di gedung nih sudah kita coba di desain Fakultas Kedokteran UMS. Dulu awalnya didesain benar total bahwa penghawaannya alami, kemudian cahayanya juga alami. Anda bisa lihat ada lubang di tengah gedung itu ya, ada void, ada atrium gitu, sehingga udaranya bisa masuk, cahayanya bisa masuk gitu. Kemudian di dunia juga sudah menggunakan energi tenaga surya, itu tidak hanya di atap, itu di fasad bangunan juga sudah seperti itu. Bahkan kemarin ada video-video juga ya bahwa Cina atau apa itu jalan raya itu juga menghasilkan, ada panel suryanya di jalan gitu ya. Jadi dia jalan yang
menghadap ke atas itu kan. Kalau kita lihat pas jalan itu kan menghadap ke berhadapan langsung dengan matahari ya, itu ternyata bisa menghasilkan energi matahari gitu ya. Wind turbine sudah banyak di gedung-gedung pencakar langit di dunia itu sudah pakai kipas-kipas gitu ya untuk menghasilkan energi ya. Teknologi tentang fasad juga luar biasa ya. Jadi fasad bangunan itu tidak hanya masalah estetika saja, tapi bagaimana dia ini contohnya wajah bangunan itu bisa berubah-ubah gitu ya, bisa bergerak gitu, otomatis gitu, sesuai dengan kebutuhan lah, kebutuhan cahaya, kebutuhan angin dan lain-lain, kelembapan udara gitu ya. Jadi fasad bangunannya itu ibaratnya baju kita itu bisa secara otomatis gitu berubah-ubah posisinya begitu supaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam bangunan. Kalau ini bajunya bangunan tuh bisa menangkap polusi lah, menangkap polusi dan bakteri, virus gitu ya mungkin ya. Ya pokoknya polusi lah, polusi dari udara gitu ya. Jadi ini memang bangunannya ini rumah sakit gitu ya, kalau nggak salah di Meksiko ya. Jadi diharapkan bangunan yang ada di dalam itu lebih bersih udaranya. Ya ini udah canggih lah ya. Kemudian bangunan ini fasadnya juga berubah gitu ya, bisa berubah-berubah. Jadi pada saat tertentu dia bisa menutup, pada tersebut bisa membuka sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ibaratnya seperti tirai rumah kita aja kayak gorden gitu, butuh cahaya matahari, dibuka pas panas ditutup kan gitu ya. Nah contohnya ini ya, fasadnya bisa berubah-ubah, computerized gitu, sebagai kulit kedua ya, namanya secondary skin gitu ya. Dia akan mengontrol cahaya matahari yang masuk. Gitu. Tadi saya bicara tentang bambu ya, di tempat di mana material lokal ada itu ya kita gunakan di Bali nih, teman-teman arsitek kakak-kakak Anda juga sudah pada berkunjung ke sana. Bagaimana penggunaan bambu sebagai material utama dari bangunan, mulai dari tiangnya atau kolomnya, lantainya, atapnya, bahkan sampai ke elemen-elemen penutup atapnya ya, material atapnya, sampai pada furniturnya ya. Anda bisa lihat furniturnya sudah diupayakan semua dari bambu, meja kursi lah, tikar lah, dan lain-lain itu semua dari bambu. Sama kursi ya, kursi bambu, meja, bahkan kamar mandi itu juga bambu ya. Kloset ya, klosetnya yang belum dari bambu ya, klosetnya masih dari keramik sih. Oke, nah ini bahkan struktur bambu juga ternyata bisa membentang cukup lebar ya. Anda bisa lihat lapangan basket juga tidak harus dengan struktur baja dan lain-lain, tapi dengan bambu juga ternyata bisa membentang cukup luas. Ini tugas Anda lah mendevelop material yang ada di sekitar Anda, kira-kira bisa enggak ya, bambu atau rotan lah atau apalah, atau kayu pohon kelapa atau apa yang bisa dikembangkan untuk jadi satu material utama ya, tidak hanya material pendukung tapi material utama di satu bangunan. Ini tugas yang Anda semua nih. Bahkan di tempat ini kan Green School ya, Green School Bali itu menghasilkan energi sendiri gitu ya. Jadi dia punya micro hydro gitu ya. Micro itu energi dari sungai yang mengalir itu dialirkan untuk memutarkan turbin ya, turbin untuk menghasilkan listrik gitu ya. Jadi walaupun seolah-olah Anda mungkin yang melihat wah ini bangunan kok dari bambu jelek kuno gitu misalnya gitu, tapi ternyata teknologinya canggih gitu ya. Nah,
material dari bambu, termasuk elemen interiornya, kemudian bahkan menghasilkan tenaga listrik sendiri gitu. Dari kalau nggak salah ini Green Soul juga selain pakai microhydro juga pakai tenaga matahari dan juga ada satu lagi sumber energi lainnya kalau nggak salah dengan biomasa gitu. Anda bisa carilah di internet baca-baca tentang teknologi ini. Nah di kota besar ini tadi kan di daerah pedesaan gitu ya, tapi di kota besar gedung-gedung juga sudah, walaupun gedung-gedung yang kelihatan kokoh, canggih, kokoh dan besar dan sangat modern ini juga mulai sudah harus beradaptasi terhadap bagaimana alam lingkungan. Jadi kita lihat kalau pendekatannya green building itu contoh salah satu gedung pertama di Indonesia yang mendapatkan predikat platinum dalam penilaian bangunan hijau itu Menara BCA ya, Menara BCA di Jakarta Pusat. Atau pendekatan pada bangunan tropis ya, arsitektur tropis itu contohnya adalah Wisma Dharmala di Jakarta dan di Surabaya ya. Ini yang saya contohkan di gambar bawah itu Wisma Dharmala yang di Jakarta itu bagaimana si arsiteknya Paul Rudolph itu tidak mendesain bangunan itu secara bangunan tinggi ya, tidak secara arsitektur international style itu yang full kaca, penuh kaca datar begitu, yang juga konon diduga punya kontribusi juga terhadap pemanasan lingkungan. Nah ini arsiteknya mendekati dengan pendekatan arsitektur tradisional Indonesia tadi yang atap-atap miring gitu yang untuk menjatuhkan air secara cepat. Jadi Anda bisa lihatlah Wisma Dharmala itu yang fenomenal juga. Ini saya arsitektur ini menarik. Oke. Desain kalau di Anda atau kampung lahannya luas ya, 100-200 kecil gitu ya, mungkin di kampung lahannya 500.000 gitu itu hal biasa gitu ya. Tapi kalau di kota besar sekarang kan di mana orangnya sudah semakin padat, bahkan di kampung mana ya di Bandung itu, konon ada satu kampung yang kepadatannya tertinggi di dunia gitu. Nah desain rumah sudah nggak bisa lagi seperti tadi di kampung ya, atapnya lebar-lebar, atap airnya bisa dicucurkan ke samping dengan atap miring. Ini kalau atapnya miring-miring dengan tritisan lebar ke samping jatuh ke tetangga malahan kan gitu. Nah, kapling di kota besar kan cuma 100, 70, 90, 120 gitu kecil-kecil. Sehingga para arsitek juga mulai memikirkan bagaimana nih membuat ruang hijau di rumah tetap ada gitu, yang tadi bisa 10, 20%, 30%. Sehingga sekarang nanam pohon tidak hanya di tanah tapi ya di atap, di dinding gitu, vertical garden lah, roof garden lah, itu sudah diupayakan. Bagaimana masukkan cahaya matahari, upayanya bagaimana itu ya dengan banyak perlubangan lah dan lain-lain. Nah ini sudah mulai pendekatan modern tapi juga tetap responsibel terhadap alam, terutama iklim tropis. Oke, nah ini sebagai closingnya saja bahwa Anda sebagai calon arsitek itu sejak awal, sejak dini saya kenalkan bagaimana saya informasikan bahwa Anda harus punya responsibilitas lah terhadap alam gitu ya. Jadi dalam ilustrasi ini ekstrim, ada perubahan iklim di dunia yang Anda sudah lihat datanya tadi. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu nanti sebelah mungkin dunia dalam berapa puluh tahun ke depan akan seperti yang sebelah kiri itu. Jadi langitnya udah gelap dengan gas rumah
rumah kaca tadi, CO2 dan teman-temannya tadi, yang 5 tadi, tidak ada upaya dari kita semua untuk menyelamatkan bumi, itu bisnis as usual saja, biasa-biasa saja, ya biar aja lah air naik 1 cm 2 cm, memang gue pikirin gitu, rumah saya di kampung di dataran tinggi kok. Nah, tidak seperti itu gitu. Tapi Anda harus melihat lingkungan dan alam dunia ini harus kita antisipasi, sehingga diharapkan yang gambar sebelah kanan gitu, kita ada action sehingga memang bertransformasi menjadi satu, ya kota sudah sangat modern tapi masih ramah gitu, kita masih bisa jalan-jalan di perkotaan dengan nyaman gitu ya. Transportasinya juga sudah mulai menggunakan listrik semua, baik itu mobil, baik itu kereta, itu semua sudah menggunakan energi yang terbarukan. Itu juga mungkin keretanya atasnya mungkin juga panel surya sehingga ramah terhadap lingkungan dan lain. Jadi kita bisa lihat di latar belakang kota-kota juga sudah ada wind turbine memanfaatkan energi angin gitu. Ini yang jadi penekanan buat kita semua bahwa kita harus punya kepedulian untuk menjaga lingkungan kita, dan kita mendesain bangunan itu sesuai dengan kondisi lingkungan kita, terutama dalam konteks di Indonesia ini kita berada di iklim tropis ya, bagaimana kita berbangunan untuk menyesuaikan dengan iklimnya. Oke, saya rasa terima kasih atas perhatian Anda selama berapa menit, sudah hampir jam 9, masih setengah 9. Oke, saya buka pertanyaan. Siapa yang akan bertanya? Mungkin 3 pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya. Sambil ini ya, kalau Anda bisa menyalakan video-nya, tolong dinyalakan. Saya mau, walaupun ada Google Form ya kelihatannya ya, koordinator kelihatannya hari ini jadi enggak ya si Indira bikinkan Google Formnya absensinya. Oke, sudah dibikin ini sama Indira, nanti silakan teman-teman absen. Oh ya, ini ada pertanyaan oleh Khairul Anwar. Pak, izin bertanya, dari penjelasan Bapak banyak gejala alam dari mulai banjir, global warming, artinya di bidang infrastruktur harus ada inovasi baru atau mutasi atau mungkin perubahan ya pada infrastrukturnya kan Pak. Nah, berkaitan dengan ketahanan pada infrastrukturnya, saya ingin tanyakan apakah yang membedakan infrastruktur kita dengan infrastruktur zaman dahulu dalam penjajahan ya. Soalnya yang saya tahu infrastruktur yang dibuat oleh Belanda itu kuat Pak, anyar panyarukan, bendungan dan rumah-rumah tinggalnya. Oke ya. Jadi gini, sebenarnya kalau dari sisi ilmu nih ya, saya coba jawab ya, Khairul Anwar ya. Dari sisi ilmunya harusnya lebih canggih sekarang gitu ya. Ilmu pengetahuan zaman dulu dan zaman sekarang, ilmuwannya, risetnya kan pasti jauh lebih canggih di masa sekarang ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita itu taat apa enggak dengan aturan-aturan yang sudah dibikin kan gitu. Ya. Misalnya tentang ini bicara tentang perumahan lah ya. Kan kalau zaman dulu rumah-rumah itu kan dibangun oleh kita sendiri misalnya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan rumah dibangun oleh developer. Bagaimana developer yang membangun perumahan itu mematuhi aturan, berapa ruang terbuka hijaunya, berapa fasilitas umumnya, berapa persen fasilitas umumnya itu dipatuhi apa enggak. Bagaimana dia mengalir air dari klaster perumahan dia ke lingkungan bagaimana. Kan kita lihat bahwa developer A membangun klaster perumahan di sini, itu mereka koordinasi apa enggak sih? Ya, misalnya air dari perumahan X ke Y ke Z dan seterusnya itu apakah mereka berkoordinasi alirannya kemana? Apakah mereka hitung atau tidak? Nah itu yang jadi masalah di masa sekarang. Aturan sudah jelas kan banyak tuh dari pemerintah, tadi sudah SNI-nya sudah jelas, perda-perdanya sudah jelas, tapi kan
bagaimana sekarang itu dipatuhi apa tidak. Kan gitu. Kalau tadi Anda mencontohkan, oh zaman Belanda itu jalannya anyar, jalan apa Pantura itu ya, Anyar Panarukan tuh kok kuat banget sih Pak, nggak rusak-rusak, nggak bolong-bolong gitu kan. Nah masalahnya adalah satu, zaman dulu tonase kendaraan tuh dipatuhi apa enggak gitu. Nah, kita mungkin banyak dengar juga ya itu sudah rahasia umum ya, bahwa muatan truk itu apa betul sesuai dengan tonasenya tuh, misalnya maksimal berapa ton gitu. Apa betul itu persis seperti itu? Apakah tidak dilebihkan tuh, atau mereka dalam tanda kutip nakal gitu? Wah, supaya mengirit biaya transportasi, muatannya saya lebihin deh. Gitu. Repotnya lagi ada oknum ya, ini saya bilang oknum yang kan ada tuh timbangan di jalan tuh loh, yang truk itu harus masuk ke timbangan itu. Nah itu kalau kelebihan beban gimana gitu? Apakah terus disuruh nurunin apa enggak gitu? Atau ya wis bolehlah lewat gitu, tapi ada kompensasinya apa? Nah kalau gitu ya rusak semua lah jalan kan. Makanya overweight ya, kelebihan muatan. Satu itu. Yang kedua, zaman Belanda ya mungkin dulu sangat ketat ya, zaman dulu kan komposisi aspal, lapisan penutup atas LPA, LPB, pondasinya, batunya, kemudian pasirnya itu kan komposisinya kan sangat ketat. Nah, sekarang masalahnya apakah yang jalan yang dibuat sekarang itu komposisinya memang sesuai dengan mungkin aturannya sesuai, tapi apakah di jalan memang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan kan kita tidak tahu. Yang jadi masalah kan itu ya. Nah sebenarnya ini masalah, kalau saya rasa building codes ya, aturan main itu sudah sangat lengkap lah, mungkin sudah bertumpuk-tumpuk lah. Tapi bagaimana kita menerapkan aturan dan patuh terhadap aturan itu yang jadi masalah. Mengenai apa desain ya, misalnya tentang Belanda kan pinter banget ya terhadap, karena dia hidup di bawah permukaan ketinggian air kan gitu, sudah ahli banget lah masa air gitu. Ya ini menjadi masalah kenapa kota Jakarta dan kota-kota lain yang sering banjir itu tidak belajar. Dulu Belanda waktu menjajah Indonesia kan juga sudah membuat master plan kota-kota di ini ya, di Jakarta kan juga master plan-nya saya rasa juga mengikuti Belanda. Situlah banyak situ di itu. Kalau Anda yang tinggal di Jakarta mungkin Anda browsing lah, itu mall Taman Anggrek itu di Jakarta salah satu mall terbesar di dunia itu, kalau nggak salah dulu itu bekas hutan ya, hutan apa danau ya, nah, bekas itulah, bisnis itu atau bekas hutan kota, sekarang jadi mall itu. Dan itu banyak tuh di Jakarta yang berubah fungsi. Nah itulah masalah bagaimana kita, aturannya ada tapi bagaimana kita mematuhi apa enggak aturan. Ada pertanyaan lagi, semoga itu menjawab ya ke Khairul Anwar. Pertanyaan kedua adalah Aji, izin bertanya Pak, efek rumah kaca disebabkan bangunan gedung bertingkat yang dindingnya terbuat kaca. Pertanyaannya berarti saat arsitek membangun sebuah gedung dengan dinding yang terbuat dari kaca termasuk yang salah Pak? Bukan salah sebenarnya. Jadi itu diduga bahwa gedung-gedung tinggi yang terbuat dari full kaca itu punya kontribusi terhadap pemanasan lingkungan sekitarnya. Ya kita tahu bahwa kaca-kaca itu kan memantulkan cahaya, sehingga punya ada efek thermal di situ, ada efek glare di situ gitu ya, silau dan lain-lain. Nah tetapi sekarang saya bilang bahwa building material sangat maju gitu ya, perkembangan industri maju, sehingga kaca-kaca sekarang adalah kaca-kaca yang udah mulai canggih gitu ya. Jadi kaca-kaca sekarang itu nah cuman repotnya begini, canggih ke dalam gitu. Jadi ya kita tahulah penggunaan kaca-kaca itu kan misalnya dia bisa meredam infrared sekian, meredam
ultraviolet sekian gitu ya. Tapi orientasinya lah ke dalam gitu. Seperti Anda pakai mobil tuh, mobil Anda pakai kaca film yang canggih misalnya apa, mungkin saya sebut merek ya, ada Vicul lah, ada apa gitu ya. Itu kan orientasinya lebih ke dalam gitu. Tidak banyak berorientasi keluar gitu. Misalnya contoh saya tidak bisa menyerap silau gitu, sehingga di tetangga itu tidak silau, kan tidak banyak produk yang seperti itu gitu. Atau mungkin belum ada gitu. Dia lebih orientasinya ke dalam saja. Itu pun kaca-kaca yang canggih yang mahal gitu ya. Jadi apalagi kalau kaca-kaca biasa gitu ya, kaca yang hanya reflecting saja, dia speknya dia reflective glass gitu, merefleksikan cahaya yang berlebihan, memantulkan gitu. Jadi kan kita di dalam oke, tapi di tetangganya kan misalnya bisa kena pantulannya kan gitu. Nah itulah yang menurut saya menurut saya tidak maaf terputus. Jadi itu ya, jadi bukan salah, tapi bagaimana kita mengupayakan bahwa kaca yang kita pakai ini tidak mempunyai efek ke lingkungan kan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa berupaya. Kalau Anda lihat beberapa gedung-gedung yang lebih ke tropical design kan memang tidak banyak kaca-kaca yang terekspos lebar-lebar gitu jawabannya. Tapi penekanan saya adalah building material semakin berkembang, jadi walaupun misalnya contoh kaca, tapi dia punya performa yang semakin lama semakin baik gitu. Yang walaupun saat ini performanya kaca yang canggih itu lebih banyak ke dalam bangunan itu, belum banyak berorientasi ke luar. Oke ya, semoga terjawab itu. Aji ya, Sobi Yudin. Ada pertanyaan satu lagi, silakan. Sambil Anda isi ini ya, Oke, sambil saya izin untuk screenshot layar ya untuk bukti kegiatan kuliah hari ini. Mohon kalau bisa memungkinkan Anda nyalakan video Anda. Oke, saya coba screenshot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sambil saya ini ya screenshot ya, silakan. Izin bertanya Pak ya, berkaitan dengan pertanyaan Aji Pak. Nama dulu Pak ya. Nah, saya Kerlanor Pak, yang tadi pertanyaan pertama Pak. Ini berkaitan dengan pertanyaan Aji Pak ya, saya ingin bertanya. Itu kan yang rumah kaca itu seberapa banyak kaca yang digunakan, ada perdanya Pak ya? Perdanya itu tiap tahun apa beberapa tahun akan diganti nggak Pak ya? Soalnya kan kalau nggak diganti, pasti makin banyak kaca gitu Pak. Ya, jadi nanti harus sebenarnya kalau kita lihat aturan kan ini sudah ya, pertanyaan itu saja ya. Sudah Pak. Oke, ya. Jadi setiap tahun pemerintah kan selalu update ya. SNI-nya, Standar Nasional Indonesia selalu update. Dari tahun ke tahun selalu update. Dari lain, misalnya Green Building Council Indonesia (GBCI) itu juga sudah mengeluarkan aturan-aturan yang selalu update gitu ya. Selalu update, selalu menyesuaikan kan gitu ya. Tapi ya satu masalahnya, aturan itu kan mungkin tidak bisa mencakup keseluruhan gitu ya. Satu itu, yang kedua adalah harusnya dari kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Makanya kan saya kenalkan ini, kenalkan itu supaya oh ya ada kepedulian lah. Oh ternyata ada problem ini ya, ada problem ini yang barangkali belum terlirik oleh pemerintah Indonesia khususnya ya. Kalau di luar negeri mungkin aturan sangat ketat. Kalau Anda tahu di Australia bahkan di tengah dekat dengan Indonesia
itu boarding coach-nya aturannya tuh sangat ketat tuh. Apalagi Singapura tuh, aduh Singapura lahannya cuma seuplik gitu kecil, orangnya juga ini juga aturannya sangat-sangat ketat gitu. Untuk bangun bangunan tuh sementara di Indonesia itu agak berbanding terbalik ini. Sekarang kan IMB itu kan dihapuskan ya, izin mendirikan bangunan dihapuskan diganti dengan apa tuh namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, yang saya lihat sebenarnya jadi agak longgar gitu aturannya. Jadi bukannya tambah ketat. Kalau yang B itu kan aturannya ketat ya, harus memenuhi ini, memenuhi building coverage-nya sekian, ruang terbuka sekian gitu ya. Kalau di PBG ini betul bahwa itu secara teknisnya harus dipatuhi juga ya. Tapi lebih kok kelihatannya yang sementara saya tahunya lebih pada peruntukan ya. Oh, peruntukan lahan di sini Anda mau bangun apa? Oke, kalau sudah sesuai oke gitu. Nah, tapi itu ini kan aturan itu baru dikeluarin. Nah, kita nanti akan cermati apakah memang jadi lebih ketat atau lebih longgar. Tapi pada prinsipnya saya rasa pemerintah sudah dari waktu ke waktu aturannya sudah sangat baik. Dari bidang lain, dari ilmu arsitektur, dari misalnya dari Green Building Council Indonesia, dari lembaga lain itu sudah banyak. Masalahnya adalah bagaimana kita mempelajari aturan tersebut dan bagaimana kita mengimplementasikan aturan tersebut yang jadi pertanyaan kita bersama kan gitu. Jadi saran saya adalah Anda tidak hanya melihat arsitektur hanya sebagai estetika saja, keindahan saja, tapi ya usah melihat building codes-nya seperti apa, regulasinya seperti apa, global warning-nya seperti apa, isu-isu globalnya seperti apa, sehingga Anda harus responsif terhadap itu. Gitu ya, Khairul Anwar. Semoga berarti Pak, di Australia dan Singapura itu kan setiap tahun ada peraturannya gitu ya. Ya. Makin lama arsiteknya itu terbatas Pak ya dalam menggunakan kaca gitu Pak. Jadi ini tantangan, challenging, menurut saya challenging ya. Jadi ini kita tidak bicara hanya kaca loh ya. Tidak bicara. Dalam hal keseluruhan tuh aturannya semakin ketat gitu ya. Semakin ketat. Sehingga bukannya mindset Anda harus dirubah bahwa kita kreativitasnya jadi terbatas nih gitu aja, nggak bisa ngapa-ngapain nih, kesana nggak boleh kan gitu. Nah, Anda harus melihat, mindset Anda harus berubah bahwa ini challenging, bagaimana merubah kita harus bisa mendesain dengan koridor-koridor aturan tersebut. Ini tantangan menurut saya. Anda harus melihat ini sebagai tantangan. Oke, cukup menjawab. Ya, jadi harus kreatif gitu Pak ya. Nah iya, Anda harus dipaksa harus kreatif. Nggak boleh, ketinggiannya nggak boleh sekian lantai, garis empatan harus sekian lantai, masuk ke dalam tanah harus hanya sekian meter. Nah, ini harus kreatif. Bagaimana Anda memaksimalkan fungsi ruang, bagaimana Anda bisa mengkolaborasikan ruang, bagaimana nggak boleh ruang terbukanya hijau harus 30%, padahal Anda harus butuh ruang parkir. Oh berarti saya ijoli, saya ganti dengan vertical garden, saya ijoli dengan roof garden. Itu kan kreativitas tuh. Tanamannya nggak bisa ditanam di halaman, saya tanam di dinding tanamannya. Saya nggak bisa tanam tanaman di pot di halaman karena sudah sempit, saya tanam di atap gitu. Itu kan upaya arsitek gitu, untuk kreatif dan inovatif. Jadi jangan merasa terbatas oleh aturan. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke. Saya rasa cukup ya, sudah 3 pertanyaan, sudah hampir jam 9. Saya rasa cukup untuk hari ini. Gitu ya, semua ya.